Terima kasih Pak Martin. Bu Anis, sebelum saya ke pimpinan. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 11. Selamat siang Pak Menkyu beserta jajaran. Ya, ini sama dengan teman-teman yang lain, kita apresiasi. Kalau melihat berita-berita di TV nih Pak Purbaya, di negara-negara lain tuh ya, di Filipina, kemudian di Vietnam, di Thailand gitu, orang-orang tuh udah pada jalan kaki ke kantor. BBM tuh sudah mahal dan sudah langka. Dan bahkan di negara tetangga kita juga kan, di rata-rata di negara Asia ya, Jepang, Korsel, Cina itu pemerintah sudah melakukan penghematan. Dan di Indonesia hampir-hampir kita tidak merasakan krisis itu. Dan tadi Pak Menteri diiringi dengan tepuk tangan sebagian teman-teman sudah menjamin bahwa sampai akhir tahun kita tidak ada kenaikan BBM. Tentu ini satu yang harus kita apresiasi. Saya bilang harus karena memang di saat negara lain itu sudah betul-betul, saya kemarin lihat di TV malah Pakistan sudah didemo oleh rakyatnya ya tentang kelangkaan BBM itu. Jadi satu hal yang patut kita apresiasi bahwa Indonesia ini belum merasakan adanya, hampir-hampir tidak terasa krisis itu. Nah, satu hal buat kita semua, ini sampai berapa lama Pak Menteri? Karena kita juga mendengar juga dan sempat disampaikan juga di depan rakyat Indonesia di televisi, stok BBM kita tuh berapa lama? Ada yang 21 hari, ada yang 27 hari. Dan kita juga sempat diminta untuk mematikan kompor kalau masakan sudah matang, begitu kan? Sebagai langkah penghematan, gitu. Ya. Dan ini kan satu awareness juga. Nah, ternyata berarti kan saya harus jarang-jarang. mengklarifikasi nih Bu Andi, saya stop dulu. Ini agak sensitif saya ini. Ini saya sensitif. Maaf, ini Pak soal Ketua, statement ini Ketua kalau Umum saya saya bukan ini tidak itunya. seperti yang Ibu sebutkan. Oh, iya. Enggak, ini di forum terbuka nih Bu. Saya ingetin Ibu nih. Ya oke Pak. Oke, saya ingetin Ibu nih. Statement Ketua Umum saya tidak seperti itu. Oke. Statement Ketua Umum saya tidak menyatakan seperti itu. Oke. Bahwa Ketua Umum saya tidak menyatakan bahwa kalau sudah matang dimatiin kompor, tidak seperti itu. Jadi kalau Ibu mengutip seperti itu, saya ingatin bahwa pernyataannya tidak seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi substansinya bukan itu. Substansinya adalah bahwa ada awareness bahwa kita harus menghemat BBM. Jadi bukan itu ya, saya tarik kembali perkataan saya tentang kompor itu. Saya tarik kembali, maaf Pak Ketua, dan juga teman-teman dari Golkar, saya mohon maaf. Tapi substansinya bukan itu. Substansinya adalah tanda-tanda krisis itu ada begitu ya, tanda-tanda bahwa stok BBM kita sudah berapa lama, tinggal berapa lama, kemudian juga penghematan sudah terjadi, sudah harus diingatkan begitu ya. Jadi saya tarik kembali kata-kata kompor tadi ya. Kemudian yang perlu kita juga ketahui adalah tadi ya, seberapa lama daya tahan kita. Tadi kan Pak Menteri mengatakan bahwa sampai akhir tahun tidak akan ada kenaikan BBM. Itu patut kita apresiasi dan ini langkah pemerintah semua, tidak hanya Menteri Keuangan, tentu saja kan semua pemerintah bekerja. Sampai berapa lama kita bertahan itu dan kemudian mungkin kita juga perlu tahu perhitungannya begitu ya. Artinya kan bahwa baik, teman-teman media yang saya hormati, hari ini saya didampingi oleh Dirjen Migas, Dirjen Listrik menangkap Dirjen Minerba dan Ketua Satgas daripada Hari Raya Idul Fitri, Bu Erika dari PPH Migas, melakukan kunjungan pengecekan dalam rangka menghadapi arus balik, khususnya di sektor energi. Saya juga didampingi oleh Saudara Rijal, Direksi PLN. Kami mengecek tentang ketersediaan BBM, baik itu solar maupun bensin, termasuk PKLU, pengisian untuk kendaraan listrik, dan juga adalah di beberapa PLTU. Alhamdulillah kami dapat melaporkan bahwa atas kerjasama tim dan kerjasama dari masyarakat, Satgas untuk di sektor SDM mulai dari
10 hari sebelum hari raya sampai dengan sekarang alhamdulillah berjalan baik. Dan saya ucapkan terima kasih. Di sana sini sekalipun ada kondisi geopolitik, ada kejadian di Timur Tengah, tetapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Bapak Presiden. Hampir setiap hari kami diperintahkan untuk mengecek betul, memastikan betul tentang kebutuhan rakyat terutama di BBM pada saat mudik ke kampung halaman masing-masing ataupun pada saat kembali. Seperti apa saya sampaikan di awal, bahwa insya Allah pemerintah akan menjaga tentang pasokan energi, kemudian cadangan energi kita dan harga. Dalam berbagai kesempatan, sekalipun dalam kondisi yang memang hampir semua dunia kena, tetapi kita bersyukur kepada Allah atas perintah Presiden dan dukungan rakyat. Hari ini BBM di negara kita tercinta, baik daripada bensin, solar maupun LPG terpenuhi dengan baik. Namun kita harus menyadari bahwa kondisi geopolitik ini tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan. Bahkan dalam berbagai analisa itu rasanya sih kita berdoa agar bisa selesai perang dengan baik, cepat. Tapi kalau kita melihat dengan yang ada, ya ini kita berusaha untuk tidak terlalu panjang. Atas dasar itu Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita. Saya menyampaikan di kesempatan ini bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam hal darurat, kita harus yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi clear. BBM berbentuk bensin, sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk crude-nya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dan total kebutuhan kita. Tapi saking kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Namun sekalipun kita dalam kondisi yang baik, saya mohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita semua. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak, yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insya Allah energi kita ke depan akan semakin baik. Saya pikir itu teman-teman wartawan.